sini cuman yang udah hafal 30 juz. Kumaha eta? Gak semua orang Allah berikan kelebihan itu. Ya. Tapi kalau ada yang meninggalnya ya boro-boro 30 juz. Terikul ge masih balelol keneh misalkan. Tapi ngerasa ya Allah dah kita gaduh dosa teh meni seueur, meni banyak, pengen ampun sambil ngapalin al-ikhlas qul huwallahu ahad eta kita apal-apal, tapi ngerasa bener-bener ngehamba, punya dosa, pengen tobat, meninggalnya lagi baca al-ikhlas, usul khotimah enggak? Padahal belum hafal 30 juz, bacaan aja masih kacau. Ya. Ya itu maha baiknya Allah ya. Sehingga kalau ada orang bilang, kok kalau manusia, kalau Allah segitu hebatnya, kenapa nggak Allah kabulin sih doa semua orang? Jadi nggak ada yang sedih, menderita. Mudah kan bagi Allah? Karena Allah mah kan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat naon Bu? Yasin. Yasin surat keberapa? Hah? Yasin surat terakhir. Yasin surat ke 36 suratnya. Tadi ayatnya ayat ke terakhir mah yang fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini sebelum itu. Jadi 82 ya. 82 ya. Hampir terakhir betul ya. Alhamdulillah. Segalanya jadi maka jadilah mudah bagi Allah dikabul ya satu dunia. Kenapa nggak dikabul? Mau pengen sehat? Pengen coba dikabul ku Allah sehat kabeh. Bangkrut Bu Hasan Sadikin bangkrut ya, Boromeus bangkrut, Fakultas Kedokteran bangkrut, apotek komode ya, sehat semua KB jag-jag. Ya, udah gitu. Kalau semua pengen kaya, apakah semua pengen kaya? Boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau kayanya karena pengen berangkatin orang tua haji, ya gitu kan bagus. Ya, tapi coba dikabul ku Allah kaya sadayana. Coba Bu, nggak akan ada rumah ini Bu, nggak ada yang mau jadi tukang soalnya. Nggak mungkin Bandung ini udah jadi gunung sampah, nggak ada yang mau bersih-bersih. Ibu udah garondrong kabeh si AA ya, nggak ada yang mau nyukur soalnya ya. Masya Allah. Ya, jadi makanya justru itu pertolongan Allah. Mangga, nggak semua orang sanggup jadi kaya, nggak semua orang sanggup jadi pemimpin. Ya, banyak yang malah tergelincir hatinya dan malah jadi musibah. Sebaliknya Allah udah ukur kamu cocoknya jadi apa, tinggal nurut sama yang punya dunia, mangga surga tetap terjangkau bagi siapapun. Ya, nggak harus bawa ijazah di hari itu mah, nggak harus nunjukin CV pernah jadi apa saja, pejabat apa saja, enggak. Ya, nggak pernah dianggap oleh orang pun selagi nurut sama pencipta surga dan nerakanya, enggak ya. Enak kan? Jadi apapun perannya, jadi kita nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu bak-bak sana sini, ya. Ngejar sesuatu yang padahal Allah mah rezeki mah udah jamin pasti, tapi yang belum pasti nggak terlalu kita kejar. Seperti setelah mati akan kemana, gitu ya. Insya Allah. Kayak Bismillah ya. Bismillah. Waktu kita zaman sekolah dulu Bu, kebutuhan manusia ada berapa disebutnya? Kalau nggak sandang, pangan, papan. Ada lagi yang kadang disebutnya primer, sekunder, tersier ya. 3 cenah mah. Padahal ternyata ada kebutuhan manusia yang keempat Bu. Tapi nggak semua orang pengen ngaku. Apa itu? Kebutuhan pengen diaku sama orang lain. Ah masa kok? Iya, coba lihat. Apa buktinya? Coba lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ntar ada yang bilang, kan boleh kok udah belinya pakai uang sendiri, nggak ngutang, nggak minjem, halal pula. Iya bener boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh, nggak dilarang. Yang jadi masalah kalau belinya buat diaku ku batur, ya. Pengakuan diri, ya. Udah repot ya, harusnya benda itu, ya. Seruku tekatingan ayat kene alhamdulillah ya. Salah sami Allahu liman hamidah ya. Salah. Waduh udah beres sholat hujan pula ya. Sepatunya bodas putih. Sayang dijingjing. Sepatu yang seharusnya mencegah kita dari kacugak, malah kita lebih pilih kacugak daripada sepatu kita kotor ya. Benar atau tidak itu?
Masya Allah. Yang lain ya. Apa fungsinya jam tangan? Untuk tahu waktu ya. Berarti kalau buat tahu waktu doang mah jam yang 50.000 bisa ya. Kenapa ada orang beli jam tangan 5 miliar? Ya. Enggak gini. Kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal teh lebih cepat larinya. Jam tangan, emang yang lebih mahal muternya lebih kencang. Jam tangan kamu 5 miliar, apa kelebihannya? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak ya, ngapain dipakai? Masya Allah, oh investasi ya, Masya Allah. Investasi itu sesuatu yang nilainya naik biasanya. Ini cenderung turun ya. Ya apapun boleh ya, Insya Allah. Yang penting jalan dapat kepada Allah. Tapi ya kebalik, jangan sampai itu membuat kita diperbudak olehnya, padahal seharusnya memudahkan kita. Karena kalau kita nggak nerimain ya bergaya seperti apa seharusnya, ya nanti kita yang capek sendiri soalnya. Contoh, pengen kelihatan langsing, ibu nahan napas berjam-jam dari tadi ya. Enggak bu. Manusia sampai nyiptain benda yang namanya korset, tahu? Pernah ngeliat orang pakai korset gak? Ikut nahan napas gak ibu? Gitu ya. Insya Allah. Semakin bertambah usia, kadang mesti pakai yang anti aging krimnya juga. Tenanglah, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi ya. Kalau dulu aku tuh lucu dulu pakai seragam SMA. Coba sekarang pakai seragam SMA lagi. Semakin lucu ya, resep melihat lagi. Nanti bikinlah dress code-nya bu kapan-kapan. Kajiannya pakai seragam SMA. Pialekeun pasti langsung. Gak suka dengan hidung sendiri, setiap kali ngaca tersiksa. Ih, hidung apa kutil sih gitu. Janganlah, tenang aja. Ya. Maka benda itu seharusnya kita gunakan. Gunakan atau memanfaatkan orang. Ini ada izin kisah nyata yang kami terima terkait ya suatu ketika ada bapak-bapak, dia baru beli mobil baru ceritanya, dikumbah, dicuci ya, lebih glowing lah daripada muka sendiri. Mobilnya ya diusap terus. Udah gitu keluarlah anaknya, masih kecil, ngambil batu, digaruk-garuk mobilnya, kruk. Tuh ibu, mobilnya bukan punya ibu aja, ibu bilang aduh. Gimana kalau mobilnya punya ibu? Masya Allah ya, kruk ya, namanya refleks ya, mahal ya. Ibu ini kalau misalnya punya handphone baru, udah gitu dijatuhin sama anak, dimarahin ya bu? Oh enggak, udah soleha berarti ya. Tapi di kejadian ini refleks ceritanya bu si bapak. Jadi langsung dipukul tangan si anaknya, tapi nggak nyadar si bapak teh pas pukul itu lagi megang kunci Inggris, tuh kena lenganan. Ya, si anaknya saking kesakitan itu pingsan. Pas dibawa ke rumah sakit, diperiksa ke dokternya, di ronsen, kata dokternya teh punten bapak, ini anak bapak tangannya udah remuk, tulangnya nggak akan bisa digunakan lagi. Dan namanya si anak ini yang nggak punya dendam ya, bangun-bangun dicari ayahnya, nanya, ya ayah kapan tanganku bisa tumbuh lagi? Katanya. Sakit hati ya si bapak ya, sedih, ngerasa bersalah, langsung pulang. Tapi pulang untuk mukulin dan nendangin mobilnya yang tadi. Nyesel, kok bisa segitunya ke barang sampai nyakitin anaknya. Ditambah hancur lagi hatinya ketika ngelihat apa sih yang digores-gores sama anaknya pakai batu itu. Ternyata anaknya hanya menuliskan, aku sayang ayah. Ya, dan anak-anak mah nggak ngerti ya. Yang dia tahu dia cinta ayahnya, ingin menunjukkan cintanya, tapi yang dia tahu ya ayahnya sayang sama dia, nggak mungkin dia akan disakiti hanya karena benda ini. Mobil kan benda itu hanya fungsinya untuk membawa kita nyampe ke satu tujuan. Gunanya mobil kan bukan punya, tapi nyampe. Coba berapa banyak orang bisa sampai Mekah, Madinah pada nggak punya pesawat, nyampe. Coba ibu punya pesawat semua bu, parkir di mana bu? Susah ya. Yang penting nyampe. Sehingga insya Allah kadang kita kebalik, bahwa seharusnya yang kita cintai ya manusia, orang.
benda itu dimanfaatkan. Kadang bisa kebalik. Yuk dimanfaatkan orang tuh, kamu tuh temenan sama yang itu, dia mah pejabat, nanti dimudahin loh urusannya. Ada yang gitu. Majelis tali nih, yang itu punya toko kue, udah ajakin ngaji, jadi ada sponsor kalau ngaji. Misal ini mah ya, dan tetap semua jadi amal soleh kalau lillahi ta'ala. Ya, itu renungannya lagi kita. Jangan sampai ke orang, lalu ke benda, ke barang dicintai segitunya. Ya, dah capek kan, insya Allah. Maka untuk meraih ridha Allah itu sendiri ada satu kalimat yang memang luar biasa ya, yang mudah-mudahan gak cuma sering kita ucap tapi gak nyangkut di hati. Jangan sampai kayak gitu. Ini kalimat tauhid, namanya aja udah kalimat tauhid ya. Kalimat la ilaha illallah. Apa artinya bu? Ya biasanya diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kalau dalam bahasa Arab, Tuhan itu menggunakan kata Robb ya. Robbi artinya Tuhanku, Robbana Tuhan kami, Rabbul Alamin Tuhan semesta alam ya. Kalau ilah sebetulnya arti lebih tepatnya secara bahasa bukan Tuhan tapi sesembahan. Ulangi ya, secara bahasa. Nanti kalau dibahas secara istilah baru meluas tuh. Termasuk salah satu definisinya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Ya, misalkan contoh, iya muslim, iya dia sholat, tapi ketika ketinggalan sholat gak nangis, biasa aja. Tapi ketika kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya? Iya dia sholat, tapi ketinggalan sholat gak nangis. Sedangkan ketika kehilangan uangnya nangis, jerit-jerit, berarti ilahnya. Duit ya, yang hilang adalah duit. Ya, maka ya jangan sampai seperti itu ya. Karena sejatinya setiap kali kita sedih, kecewa, merana, gegana ya, gelisah, galau, merana, goyang dumang gitu, ya. Kadang cara nyelesain masalah itu kadang nggak usah diapa-apain bu, ya. Nggak usah pakai tips, trik, strategi dan yang lain-lain. Kadang semudah kita ganti sudut pandang, selesai itu urusan. Contoh, bagi orang yang mengoleksi buku komik misalkan ya, tahu buku yang ada gambar buat dibaca anak-anak itu, kan suka ada yang koleksi itu. Hilang satu aja komiknya bu, bisa nangis dia jerit-jerit bu. Guling-guling di tanah teh kayak tempura. Koko sodano. Ya, gitu ya. Tapi bagi orang yang gak koleksi komik bu, hilang satu lemari juga biarin aja ya. Kejadiannya sama, hasilnya beda di hati dua orang ini. Apa yang berbeda? Apa yang mendominasi hatinya? Ya. Kalau yang nomor satu baginya kebahagiaan adalah ketika terkoleksi semua kumpulan ini ya. Bagi yang satu lagi misalkan, yang penting mas saya hafal Quran misalkan. Misal ya. Jadi ketika akhirnya kita sedih, gelisah, kecewa, marah, yuk cara paling gampang lihat aja sudut pandangnya apa. Ya. Contoh ya, contoh. Kita kerja atau lagi sekolah, mungkin punya temen ya nggak terlalu deket, tahu sih ada orang itu ya, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Di hari itu tiba-tiba dia kok akrab banget, ngajak ngobrol, ngajak bercanda terus ya kita ladenin gitu biasa ya. Setelah udah dekat, akrab, bercanda, ketawa TV bareng, ternyata dia mendekat dan berbisik, bro boleh pinjem gocap dulu nggak? Pernah mendengar bisikan itu? Pernah kejadian lu? Ya dikasih gitu ya. Dah ada rezeki mah nggak apa-apa. Dipuji, masya Allah engkau manusia terbaik. Lebay ya. Udah gitu berpisah, qadarullah besoknya tanpa janjian ketemu di pasar. Dan kita mah cuma pengen nyapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianya kaget, suruh pergi melengos gitu aja, pura-pura gak kenal. Nyebelin gak bu? Beliin ya, jadi hati digituin teh bu ya. Masya Allah, ketika melihat kejadian itu, kita lihat kalau dari sudut pandang dunianya nggak enak kayak gitu teh. Udah nolongin, pas ada butuhnya aja nyari, pas giliran baru nyapa belum pengen lagi ya, malah dia yang kabur. Mungkin kalau ditagih galakan dia. Biasanya gitu ya, masya Allah. Giliran pengen minjem, masya Allah, dateng ke rumah ya, dipuji-puji anaknya, cantik anakmu ya, masya Allah ya. Tapi gitu akhirnya
ini nagih galakan dia, jangan sampai begitu. Na'udzubillah. Kalau itu dari sudut pandang dunia nyakitin. Tapi kalau coba kita lihat dari sudut pandang akhiratnya, pas kita minjemin duit, malaikat nyatet nggak jadi pahala? Nyatet, nggak mungkin ketiduran malaikatnya, ya. Karena tidur. Udah gitu, pas akhirnya dia malah nyebelin, kayak gitu, nyakitin hati kita. Kan kepahitan dalam Islam tuh cuma dua ujungnya. Satu, kalau gak gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Betul? Iya. Maka ketika akhirnya disakitin kayak gitu, gugur gak dosa? Gugur insya Allah. Maka tadi kita dapat pahala dan dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Maka kalau kita nolongin orang masih kesel terus, pas dianya gak balas kebaikan, tinggal tanya aja dalam diri. Bisa jadi selama ini kita belum pengen surga. Ya. Karena bisa jadi, Bu, ada ibadah kita semua sepakat ya pengen ke surga ya. Ada yang cita-citakan neraka di sini? Oh, nggak ada, alhamdulillah ya. Semua sepakat pengen ke surga. Kadang, Bu, untuk ngegapainya, ya kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Dan kita kalau mau jujur mah, atulah sholat suka lupa rokaat ya, istighfar jarang, sedekah apalagi. Kadang ini mah yang di luar ya. Di sini mah udah soleh-soleha semua ya, insya Allah. Tapi Allah tolong mau nggak mau ada yang nyebelin kayak gitu ya, ada yang mencaci, memfitnah, biasa weh ya. Atau juga bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat seseorang, tapi ya sama, kita bukan seperti misal Imam Ahmad bin Hambal yang dalam sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad, Bu, nggak pernah. Ini anaknya yang bersaksi sendiri menuliskan di kitabnya, ayah saya dalam sehari semalam sholatnya gak pernah kurang dari 300 rakaat. Kalau kuliah kulhuwe berarti kan 3 menit kan, Bu ya, lumayan ya kan, 3 menit ya menit. Makanya kan karena beliau mah kalau bangun sholat malam teh gak tengah malam, Bu, tidur sebentar setelah isya, kadang jam 9-an udah bangun lagi sampai ke subuh sholat malamnya, dia mulai sampai ke subuh ya, ajib ya. Insya Allah. Nah, kita bukan seperti beliau. Terus gimana kita pengen naik derajatnya? Ya udah, ditolong ke Allah. Ada yang nipu ya, ada yang utang gak bayar-bayar ya. Kan salah satunya di kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Munziri yang ditakhrij oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di bab tentang hutang. Salah satu keutamaannya tuh, kalau gini ya, karena hadisnya cukup panjang, izin saya rangkumkan. Kalau orang hutang misalkan 10 juta pinjam tanggal 1, janji balikin bayar tanggal 10. Setiap hari dari tanggal 1 sampai 10 kita dianggap setiap harinya sedekah 10 juta. Bu. Ajib ya, kapan lagi sedekah 10 juta tiap hari, Bu? Kalau nggak dengan cara itu. Makanya kalau ada yang ngutang, nanti minta utang 5 juta, tawarin 15 juta aja boleh nggak? Gitu. Insya Allah ya. Terus kalau dia janji tanggal 10, dia balikin tanggal 8, marahin, Bu. Loh, sanggup kan? Kan saya pengen dapat pahala gitu ya. Insya Allah. Nggak, ini mah misal ya. Terus, Bu, kalau tanggal 10 ternyata dia ngaret dan jujur bilang ya, ternyata nggak bisa ini nih, boleh nggak ada tambahan waktu? Maka dari sampai tambahan waktu sampai kapan? Misal sampai akhir bulan, Bu, dari tanggal 10 sampai akhir bulan. Maka Allah menganggap dari tanggal 10 sampai tanggal 2 sampai akhir bulannya itu perharinya 2 kali lipat dari jumlah yang dipinjemin sedekahnya. Jadi kita sama kayak sedekah 20 juta. Ajib ya, segitu baiknya Allah ya. Tapi memang nanti kalau secara fikihnya, kalau kita masih anggap itu hutang, karena tadi kan masih dibiarin hutang ya, maka nanti kalau kita pengen hitung-hitungan bayar zakat mal, itu kudu dihitung tuh sebagai aset kita. Meskipun uangnya belum dia bayar, dan entah kapan bakal dibayar, nggak tahu ya. Selagi kita masih nganggap itu hutang biar dapat keutamaan pahala tadi, mesti dihitung. Misalkan tapi kan dia utang 10 juta ya, jadi ternyata saya kalau di total sama piutang ada 50 juta, oh udah harus bayar zakat, bayar gitu ya, secara sudut pandang fikihnya. Kalau nggak pengen supaya jadi masuk hitungan bayar zakat, ya udah ikhlasin, mangga ya, dua-duanya kebaikan, dua-duanya pokoknya yang diutangin mah nggak ada ruginya, Bu, beneran ya.
kalau sudut pandang akhiratnya, meskipun kalau kita sudut pandang dunianya, nyebelin orang tuh ya. Pokoknya yang paling rugi yang utangnya. Ngutang memang boleh, Bu. Tapi memang di zaman dahulu itu bahkan ada beberapa riwayat orang-orang soleh terdahulu sampai ada yang mendingan mati kelaparan daripada ngutang. Itu beneran ada. Benar-benar kepepet baru ngutang. Ya, yakin. Jadi ngutang tuh baru ketika dia yakin bisa bayar dan lain-lain. Kalau misalkan ngerasa daripada ngutang 10.000 dengan sengaja dan dalam hati niat dia mah kaya dan mau nggak bayar dia nggak akan nyari, bener nggak akan nagih. Tapi kalau yang diutangin dalam hatinya nggak ridho, di hari akhir ternyata itu jadi ganjelan, nggak berlaku dulu itu, Bu. Semua tahajud, semua sholat, semua ibadah kita yang lain kehalan dosa ya. Makanya kalau ya kadang sering-sering bertanya ya, barangkali dulu entah mungkin kita waktu pas SD waktu apa pernah lupa, pernah pakai barang orang misalkan gak niat ngutang, tapi ya kadang kita SD mah nyomot tuh jajanan belum izin punya siapa comot tuh ternyata yang punyanya sampai sekarang gak ridho. Makanya kadang guru-guru kami itu menjaga tentang waro ya, sifat berhati-hati. Bahkan beberapa kitab, kalau kayak kitab adab khusus buat pelajar hadis ya, namanya Tazkiratus Sami wal Mutakallim, karya Imam Ibnu Jamaah, beliau menyebutkan syarat untuk mencari seorang guru, kita pilih guru yang kayak gimana. Ternyata nomor satu guru yang harus dipilih oleh, kalau dari kitab itu, dan bukan yang paling berilmu, tapi justru yang paling waro, yang paling hati-hati. Karena bisa jadi dia kalah ilmu dan hafalannya dibanding yang lain, tapi yang waro ini benar-benar kalau bukan haknya, kalau ini nggak Allah suka, dia nggak mau lakuin, dia nggak mau nyebut, benar-benar menjaga diri. Jadi ngajar ngucap yang paling bakal Allah suka saja, tidak untuk ngagul-ngagulkan diri dan yang lain-lain. Bisa jadi orang lebih pintar banyak, tapi ngucapnya biar supaya dianggap alim ya dan yang lain-lain. Dan ikhtiar di zaman sekarang guru kami banyak ngasih contoh, kayak misalkan kerjaan kadang di kantor kan disediain alat tulis, kadang biasa pulpen. Dan si bos beli pulpen itu tujuannya untuk kerjaan kantor. Kita nyandak, hiji Bu, pulang ke rumah buat urusan pribadi. Itu beliau bilang balikin. Kan lah di kantor, kenapa pengen jualan es teh di rumah, lumayan ada printer di kantor. Kalau bosnya nggak ridho, itu bos beli printer sama tintanya buat apa? Ya, hati-hati. Sama ini Bu yang paling suka kecolongan, Bu, punten. Ya. Tahu Bu tabung gas 3 kilo, Bu? Pernah baca ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat. Punten Bu, berasa miskin gak Bu? Beneran ya? Itu kenapa jadi murah? Karena pakai uang rakyat disubsidi. Berarti tujuannya sebetulnya seharusnya buat yang kurang mampu. Gak akan jatuh miskin kita beli yang nggak disubsidi ya. Habis ini pulang ganti semua tabung gasnya. Beneran, coba beneran Bu ya, kita berusaha menjaga diri ya, karena makin kita berusaha menjaga, bismillah berkahnya makin datang insyaallah ya. Dan menurut negara definisi miskin itu berapa? Kalau beberapa atur di Indonesia ya, ada salah satu literatur menyebutkan baru miskin itu kalau penghasilannya sebulan di bawah Rp1.500.000. Nah kalau penghasilan ibu di atas segitu ya mangga sih, boleh pakai berarti. Tapi kalau ternyata setelah dihitung-hitung, Rp1.550.000, udah ya, ikut aja sama yang punya aturan. Jaga ini mah, gak rugi Bu beneran. Bismillah ya. Kadang, makanya kalau di zaman para sahabat dulu ya, ketika mereka beramal itu, ketika bicara tentang kekayaan itu bagi mereka cuma kayak efek samping, bukan tujuan utama. Beda kalau mungkin sekarang duha biar pokoknya rame ya, sedekah biar nanti dihitung 700 kali lipat. Dulu ada yang sinetron yang di SCTV itu, siapa teh namanya teh, yang dia selalu bilang saya orang terlanjur kaya katanya. Kalau sedekah teh dihitung keluar duit buat orang miskin 10.000, nanti Allah harus ganti 700 kali lipat, 700 itu ditulisin Bu. Ya dagelan ya, namanya film lucu-lucuan. Tapi ya bukan untuk itu pokoknya. Tapi ya beribadah karena Allah suka, udah. Izin ya. Ini ada tafsiran Imam Al-Qurtubi. Salah satu kita sering dengar ya tafsir Al-Qurtubi. Ketika berbicara tentang ikhlas ngelakuin suatu amalan. Ya.
Kan ketika kita bicara beramal kan harusnya ikhlas karena Allah ya, bukan karena pengen dipuji orang dan yang lain-lain. Beliau nyebutin sampai kayak gini, seperti apa sih ikhlas yang dimaksud seharusnya? Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang yang bersuci, entah dia wudhu ataupun mandi wajib, dengan tujuan untuk mendinginkan dirinya, dah lagi gerah gitu, dan sekalian emang pengen sholat ibadah kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, itu satu-satunya zat yang layak diibadahi di alam semesta ini siapa? Allah. Terus kita beribadah untuk Allah dicampur dengan urusan kita pribadi, diingatkan oleh beliau. Ini menurut beliau ya. Dan beliau kasih contoh yang lain. Barang siapa puasa dengan tujuan agar lambungnya sehat, sekaligus ya dapat pahala, dapat ibadah di sisi Allah. Kata beliau sekali lagi, niat itu belum cukup untuk diterima oleh Allah. Serius Bu, itu ketika nggak dengerin tafsiran itu Bu, ya Allah berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Gak ada yang lolos Bu. Bahkan contoh yang lain ya, di tafsiran itu beliau juga menyebutkan, kalau ada seorang imam sholat lagi jadi imam, lalu dia ruku nih. Kalau ruku kan suka kelihatan ada orang baru datang ya. Terus kita dengan sengaja, si imam dengan sengaja memperlama rukunya agar orang bisa masbuk. Karena kalau dia ikut pas ruku kan dia nggak usah ulang rakaat ya kan? Niatnya kayak gitu bagus loh. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini bagi beliau ya, ruku itu seharusnya hanya boleh kepada Allah. Kita membungkukkan badan kita sebagai hamba hanya boleh kepada Allah. Lalu kita mencampur dengan urusan dunia manusia. Kata beliau itu bisa membuat sholat nggak keterima, masya Allah. Itu bicara ikhlas tuh kudu nyampe segitunya Bu. Ya, makanya ya Allah kudu ngajaga nanti bener-bener ini teh. Ya. Padahal segitu niatnya baik. Terlepas dari itu semua kita tahu hal baik. Kita tahu kisah-kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing diampuni. Begitu banyak, iya betul. Tapi ini masalahnya yang ngomong memang para imam-imam yang luar biasa, yang berusaha menjaga keikhlasannya itu sampai segitunya. Makanya mereka dimuliakan sampai Allah sampai sebegitunya. Wafatnya udah ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang masih jadi pahala jariah, kitabnya masih dibaca. Ya, contoh, tahu buku Iqra? Siapa yang gak belajar ngaji pakai Iqra ya, zaman kita mah ya? Siapa nama penulis kitabnya? Ada fotonya waktu itu di belakang. Ingat kan mukanya? Salah satu adab ngaji kitab tahu penulisnya loh. Ayo siapa? Kiai Haji As'ad Humam. Ya, zaman sampai sekarang, mulai dari sekarang jangan pernah dilupain lagi ya. Beliau itu ini ya, cetakan resmi yang tercatat Iqra tuh udah tercetak berapa banyak? Cetakan yang terjual secara resmi 150 juta kopi. Berarti beliau punya pahala minimal 150 juta orang bisa ngaji itu ngalir kepada beliau. Tunggu dulu, itu belum yang bajakannya. Banyak kan yang bajakan? Satu TPQ, satu Iqra, satu TPQ bisa 30 anak. Kabayang eta pahalana? Masa kita nggak iri sama beliau? Ya, padahal beliau seperti apa Bu? Beliau umur 18 tahun udah nggak bisa jalan lagi Bu, harus di kursi roda. Ya. Dan di saat orang ya Allah ya jelas sedihnya, ya mungkin teman-teman seumurannya umur 18 tahun masih main bola, masih jalan-jalan, beliau udah nggak bisa kemana-mana, ingin menjadi manfaat ya udah ngejar akhirat aja, ya. Tapi udah bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, yang diketahui apa? Huruf Yahweh, nah itu yang ditulis. Niat lillahi ta'alanya itu yang bisa jadi mengantarkan beliau, lihat Bu, pahalanya Bu ngalir Bu sampai sekarang, buku Iqra Bu di mana-mana, ya. Ini dicontohkan imam-imam terdahulu ya. Ngejar Allah sampai sebegitunya, nanti Allah pun angkat sampai sebegitunya. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu Bu meninggal sih memang umur sekitar 40-an. Beberapa riwayat berbeda, ada yang nyebut 43, 45, 48. Yang unik, beliau itu pernah 2 tahun dalam hidupnya ini punggungnya nggak pernah nyentuh kasur sama sekali. Lalu kapan tidurnya kok? Pas lagi di meja, lagi nulis kitab.
Kadang ketiduran 15 menit, 1 jam, kebangun lagi, nulis lagi. Badan gak kuat lagi, tidur lagi. Ketiduran lagi, bangun lagi. Ninggalin meja, kecuali ketika hanya belajar, mengajar, sholat, dan ke air. Ya, segitunya ngejar Allah. Beliau menghabiskan waktu siangnya mengikuti 12 kajian ilmu per harinya. Dan malamnya digunakan untuk menulis. Ya, makanya wafatnya umur 40-an. Meninggal 800 tahunan yang lalu. Sampai sekarang pahalanya masih ngalir. Kita tahu kitabnya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, ya. Syarah Sahih Muslim yang paling lengkap itu dari beliau. Ya, Masya Allah. Iri sama beliau-beliau? Masya Allah ya. Tapi ya kita apa daya ya. Karena kita apa daya, tuh Allah tolong ya. Dengan cara ada yang nyakitin, ada yang ini, udah ya tuh mangga ya. Yang penting nyampe surganya Allah, betul? Tenang aja. Bismillah ya. Maka semoga setiap hari yang Allah berikan tidak kita salah tempat kalau kita mewajibkan diri kita harus bahagia di dunia. Karena Allah udah nyiptain tempat bahagia yang sebenarnya dan abadi di sana. Apa nama tempatnya? Surga ya. Jadi kalau kita malah lebih milih bahagia di sini, ya. Dan Nabi Adam turun ke sini diusir, hukuman, tempat dihukum. Tapi kita segitunya ngejar dunia, padahal ini tempat hukuman. Ibarat ada 2 hadiah, 1 rumah mewah, 1 pensil. Kita lebih milih pensil. Padahal kita bisa dapetin rumah mewah itu. Maksudnya perbandingan antara surga dengan dunia misalkan. Ya. Dan kalau kita bicara yang Nabi Adam, ya Allah, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara 1 dosa. 1. Ya. Apa kita yang pengen ke surga dosanya cuma 1? Ya. Tapi kadang pede ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau nyebutin salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Gara-gara saya tadi malam tahajud, saya udah ngaji, saya udah tahu tentang ilmu itu, ya, dan lain-lain. Enggak, karena kita nggak pernah dapat SMS selamat sholat Anda yang tadi diterima, nggak pernah. Atau selamat tobat Anda yang kemarin diterima. Enak kalau gitu mau saya screenshot jadi status langsung. Tapi ternyata kan ya nggak tahu ya. Tobat mah iya udah tobat ya. Sholat mah iya udah sholat diterima, belum tentu. Allahu a'lam ya. Tapi kalau kita bikin dosa, kecatat pasti jadi kasihan ya. Tapi tetap ya kabar baiknya, ampunan Allah tetap jauh begitu luas. Kerennya Islam itu dalam satu riwayat bisa menghasilkan begitu banyak hikmah. Contoh ya, ini ada kisah keren terkait ada seseorang yang beribadah selama puluhan tahun. Seingat saya selama 60 tahun. Lalu di tempat terpencil dia ibadah sendiri di situ. Datang satu, mohon maaf, perempuan, hujan-hujanan, basah, numpang tinggal di situ, bola ya. Yang tergoda akhirnya terjadi dosa selama 6 hari. Setelah 6 hari dia hanya menyesal, akhirnya melarikan diri meninggalkan perempuan itu, pergi ke tempat peribadatan yang lain, terus beribadah bertobat di sisi Allah. Suatu ketika ada orang bagi roti kepada setiap jemaah, dia kebagian rotinya, ya. Kebagian rotinya sama beliau dibelah 2, 1 buat orang sebelah kanannya, 1 buat orang sebelah kirinya. Lalu dia meninggal karena kelaparan, ya. Lalu akhirnya penghisapan di alam setelah kematian berjalan. Dan setelah ditimbang, pahala 60 tahun ibadahnya ditimbang dengan 6 hari berzina, lebih berat dosa 6 hari berzina. Ya. Benar-benar dosa nggak bisa diremehkan ya. Lalu ternyata ini cara Allah membolak-balikan, Masya Allah ya. Lalu dosa 6 hari berzina ditimbang dengan sedekah setengah rotinya itu ternyata lebih berat sehingga mengangkat kembali derajat amalnya. Luar biasa hikmahnya ya. Dalam satu sekali-kali ngeremehin dosa. 2, jangan juga pernah meremehkan amalan sekecil apapun selagi niatnya lillahi ta'ala. Tugas kita lempeng istiqomah lillahi ta'ala, karena nggak tahu yang mana yang diterima ya. Bisa jadi yang keterima yang makin nggak kerasa karena ngerasa kita amalannya kecil.
bisa ngalangin jalan, kita pinggirin lah. Oh ada paku pinggir jalan, pinggirin lah, bisa ada yang kecugak atau kena ban motor. Ya, di salah satu hadis diriwayatkan Rasulullah melihat seseorang masuk bahagia di surga. Gara-gara apa wahai Rasulullah? Dia pernah menyingkirkan ada halangan ranting yang menghalangi kaum muslimin dari jalan. Sederhana itu. Tapi nggak, masalahnya satu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ngelakuinnya benar-benar karena Allah aja. Bisa jadi itu besar nilainya daripada aku habis sedekah 1 miliar nih, tapi di foto subscriber ya follow mana nih, tadi pas lagi penyerahan nggak ke foto, oh gitu, ya udah balikin duitnya, ulangi, maunya gitu. Ya, Masya Allah, lempeng lah karena Allah ya. Billahi ta'ala, selagi lurus kepada Allah, bismillah, mudah-mudahan Allah yang maha berkuasa menerimanya. Tapi yang paling penting, ingat bahwa menyambut bulan Ramadan lagi nanti juga terutama ya, maka yang paling utama dari itu semua, dari semua amalan, yang membuat suatu amalan itu jadi besar, dahsyat, luar biasa adalah kalau ikhlas ya. Bukan karena kuantitasnya, jumlahnya, panti asuhan satu Bandung Raya nggak pernah ada yang lolos satupun, semuanya pernah saya sedekahi. Lalu sholat yang malam nggak pernah lolos tahajudnya, lalu talim kemanapun selalu diikuti misalkan gitu ya. Tapi nggak ada yang satupun niatnya karena Allah, karena untuk dipanggil soleh-soleha bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Sedangkan yang kecil kadang-kadang apa sih ya, kayak Imam Ghazali pernah cerita, kalaupun dirinya masuk surga nggak tahu gara-gara apa. Bisa jadi bukan karena kitab-kitabnya dan belajar mengajarnya, tapi bisa jadi ketika dia ingat pernah ada seekor lalat jatuh ke botol tintanya, lalu diselamatkan lagi, dia lapin pakai tisu, pakai kertas sampai kering, akhirnya lalat itu bisa terbang lagi. Pahalanya lamatin lalat segede masih gimana besar sih Bu? Ya, Masya Allah. Tapi habis ini nggak usah nyari lalat juga ya Bu ya. Misal ini mah, intinya adalah jangan mengecilkan dosa, jangan ini, karena ini penutup ya, kisah tentang, karena yang paling bahaya dari dosa itu Bu, bukan azabnya Bu. Demi Allah, kalau kita bikin dosa dapat azab, demi Allah itu pertolongan, karena lumayan DP dicilin penggugur dosa, daripada nanti ditanggung semuanya, dunianya masalah damai, tenteram sampai hari akhir. Pinjemlah, suntik modal usaha, beneran jadi kaya, melintir usahanya melimpah ruah, ya tambah kaya. Tapi hukuman dari Allah mulai datang. Ingat, hukuman itu nggak selalu dalam bentuk azab ya. Hukuman pertama adalah yang biasanya ikut kajian, sekarang sorry udah nggak bisa ngurus usaha. Awalnya nyesel, lama-lama nggak nyesel, biasa aja. Yang tadinya 5 waktunya tepat waktu berjamaah di masjid yang suaminya, sekarang zuhur 2:30, asar 5:30 ya. Kadang bangun subuh ya 7:30. Itu kalau nggak langsung meeting lagi, bisnis ada langsung berangkat ditinggalin. Ya sekalian duha. Masya Allah. Tadinya nyesel, lama-lama biasa aja. Ketika udah terbiasa meninggalkan amalan, lama-lama mulai terbiasa tuh. Kan kayak jungkrat-jungkit ya Bu. Kalau kita lebih banyak berat di amalan baik, kita ngelakuin amalan yang buruk tuh susah, gak mau, gelap, gak mauan ya. Tapi kalau yang lama-lama amalan juga makin ditinggalin, ringan, nanti dosa sedikit. Ngeliatin anak-anak muda lewat, dilihatin dari atas ke bawah, udah biasa aja. Dulu mah jaga pandangan misalkan ya. Lama-lama mulai dosa kecil hingga kan ketika dosa kecil udah terbiasa, akhirnya dosa besar terjadi. Sang suami melakukan dosa yang secara syariat membuat si istri boleh minta diceraikan ya. Terjadilah dosa itu, akhirnya mereka sepakat bercerai, ngerasa udah sama-sama dua-duanya kaya. Namun karena perceraian itu, dua-duanya stres, anak-anaknya jadi broken home, mulai bermasalah, dan dua-duanya gara-gara mulai stres, dua-duanya bangkrut. Diawali dari apa awalnya? Meremeh
meremehkan dosa. Yuk kalau ternyata mudah bagi Allah, setiap kali kita bikin dosa, langsung Allah matiin detik itu juga pas lagi maksiat, gampang demi Allah. Tapi kalau setiap kali kita beres maksiat, kita masih hidup, ada satu hal yang paling harus segera kita lakukan. Kalau bisa, istighfar, bagus ya. Tapi kalau bisa lebih utama, sholat tobat. Sholat tobat itu sholat yang waktunya bebas, ya. Sesegera mungkin setelah kita habis bikin dosa, terus gak mati. Ya, udah silakan ya. Nah, bismillah ya, semoga itu mengingatkan kita bahwa Masya Allah jangan meremehkan sekecil apapun dosa. Bismillah insyaallah, sehingga mudah-mudahan Allah jaga kita terus dalam istiqomah dalam ketaatan. Semoga Allah muliakan kita, bisa kumpul di surganya Allah. Mungkin segitu dulu yang disampaikan ya. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan, ditanyakan barangkali saya ada salah menyampaikan, tolong diingatkan ya. Izin diminum ya Bu. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai. Ya Masya Allah ya, bagi bundanya mah yang pasti nggak ada ruginya. Dan memang kalau kita pengen ikhlasin nggak perlu izin dia sih. Kalau kita dalam hati juga udah berangkat untuk ikhlasin ya, dia mau ngerasanya utang maka silakan suatu saat kapan dibayar gitu. Kita mah terima aja gitu ya. Toh bisa kita gunain buat anak kita ke, atau buat apa ke, nyumbang ke atau apa. Ya itu mah dia akan ada pertanggung jawabannya sendiri masing-masing. Buat bundanya mah tidak diikhlasin jadi pahala, nggak ada ruginya sama sekali. Ya, tapi ya mangga kalau pengen diingatkan juga boleh ya, karena memang juga kita nggak ngingetin sih, untuk disunahkan juga untuk mengingatkan, karena bisa jadi memang ada yang benar-benar lupa, bukan karena sengaja pengen nggak bayar. Tapi kalau emang indikasinya emang sengaja ya udah sih ya, nggak rugi lah yang diutangin mah. Bismillah, semoga Allah semakin menang. Ada lagi. Ramai ya, ini tinggal dekat sini semua Bu. Tak anak kecil mana Ibu? Iya. Kan anak-anak kecil bahkan belum mukallaf, belum dikenai kewajiban syariat. Ya, jadi insya Allah untuk si anak kecilnya mah, karena memang masih belum mukallaf, jadi belum dikena bebankan syariat. Ya, tapi kalau ternyata misal dia ngelihat itu gara-gara film, dan filmnya lagi ditonton sama orang tuanya nggak nasehatin, orang tuanya mah iya nggak ngajarin, ya itulah ya salah satu beban jadi orang tua ya, kudu banyak mengingatkan, mendidik ya. Walaupun terlepas nanti kalau orang tuanya udah mendidik dengan baik, sekuat tenaga, semampunya, tapi ternyata memang ada anaknya yang belum mau dan dia ternyata sudah akil balik, ya dia udah bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri ya. Jadi faktornya memang banyak ya. Tapi sekali lagi setiap individu ya, yang orang tuanya yang pada ngelihat kejadian itu atau orang di sekitar ngelihat kejadian itu, ya udah. Nggak kebetulan kita ngelihat itu, bisa jadi pahala dakwah tuh, diingetin nah kalau kayak gitu nggak boleh loh, kamu mau jajan ya, kalau ternyata kamu pengen jajan yang ngelakuin itu karena nggak ada uangnya, sini dijajanin bisa ya, yang penting itu nggak boleh, kan jadi banyak ladang pahala dakwah sebetulnya.
Tapi kalau untuk si anaknya mah bismillah. Yang kami ketahui karena dia belum mukallaf, belum dikenai beban syariat, maka bisa jadi dia lolos dari kesalahan. Ya, wallahu a'lam bishawab.